Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasihatudiniyah. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 24041100081. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Wantoro dan Bapak Muhgema Maulana. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Motivasi belajar merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Dorongan dari dalam individu ini mendorong seseorang untuk belajar demi mencapai hasil atau prestasi tertentu. Nah, kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep motivasi belajar, kemudian teori-teori pendukungnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam konteks pendidikan. Kemudian, motivasi belajar merupakan konsep krusial dalam dunia pendidikan yang mempengaruhi bagaimana siswa terlibat dalam proses belajar dan mencapai hasil akademis. Motivasi belajar tidak hanya sekadar dorongan untuk belajar, tetapi mencakup berbagai faktor yang mendorong seseorang untuk terlibat aktif dalam kegiatan belajar dan berusaha mencapai tujuan akademis. Memahami motivasi belajar sangat penting bagi pendidik, orang tua, dan siswa itu sendiri, karena dapat menentukan seberapa efektif dan berkelanjutan proses belajar yang dilakukan. Secara umum, motivasi belajar merujuk pada kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Hal ini melibatkan berbagai aspek seperti kebutuhan, minat, tujuan, dan harapan yang mempengaruhi seberapa besar keinginan siswa untuk terlibat dalam pembelajaran dan berusaha mencapai hasil yang diinginkan. Motivasi belajar berfungsi sebagai pendorong yang membuat siswa merasa terdorong untuk mempelajari materi pelajaran, mengikuti instruksi, dan mengatasi tantangan yang muncul selama proses belajar. Terdapat beberapa definisi yang menggambarkan motivasi belajar dari berbagai sudut pandang. Menurut para ahli psikologi pendidikan, motivasi belajar dapat diartikan sebagai kombinasi dari dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi minat dan usaha siswa dalam belajar. Dorongan internal mungkin mencakup keinginan untuk mencapai tujuan pribadi, rasa ingin tahu, atau kepuasan pribadi yang diperoleh dari proses belajar itu sendiri. Sedangkan dorongan eksternal mungkin melibatkan faktor-faktor seperti penghargaan, pujian dari orang tua atau guru, serta lingkungan belajar yang mendukung. Motivasi belajar juga dipengaruhi oleh berbagai teori motivasi yang menjelaskan bagaimana dan mengapa individu merasa terdorong untuk belajar. Misalnya, teori-teori motivasi seperti teori kebutuhan Maslow, teori penguatan, dan teori tujuan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana motivasi belajar terbentuk dan bagaimana dapat dipertahankan. Teori-teori ini menunjukkan bahwa motivasi belajar tidak bersifat statis. Ia dapat berubah seiring waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Keberhasilan belajar siswa dapat ditentukan oleh motivasi yang dimilikinya. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi cenderung prestasinya pun akan tinggi pula. Dan sebaliknya, motivasi belajarnya rendah akan rendah pula prestasi belajarnya. Tinggi rendahnya motivasi dapat menentukan tinggi rendahnya usaha atau semangat seseorang untuk beraktivitas. Dan tentu saja tinggi rendahnya semangat akan menentukan hasil yang diperoleh. Kemudian, untuk menggambarkan bagaimana kondisi ketika siswa tidak memiliki motivasi belajar, berikut ini ditampilkan sebuah video yang menunjukkan contoh nyata kurangnya semangat belajar di kalangan siswa. Video ini akan memberikan gambaran tentang sikap, perilaku, dan suasana yang biasanya muncul saat motivasi belajar rendah.
saat jam pelajaran, ada salah satu siswa yang tertidur pulas di tempat duduknya. Sebut saja siswa tersebut adalah Ucok. Dia adalah siswa yang paling malas di antara teman-temannya. Melihat Ucok sedang tertidur, guru pun langsung menegurnya. Hei Ucok, ini waktunya pelajaran, bukan untuk tidur di kelas. Kalau kamu tidak menghormati saya tidak akan menjamin kamu menjadi siswa berprestasi. Aduh, Bapak ini mengganggu saya saja. Saya sedang ngantuk, Pak. Biarkan Ucok tidur dong, Pak. Hei Ucok, ayo belajar kelompok. Apaan sih kamu? Dah sana pergi, ganggu aku main game aja. Baiklah kalau begitu. Waktu ujian semester dimulai, Ucok merasa kebingungan saat mengerjakan soal. Dia terus menggaruk-garuk kepala dan melirik ke kanan ke kiri berharap bisa melihat lembar jawaban teman. Ujian telah selesai. Semua nilai ujian semester dipajang di papan informasi. Begitu Ucok melihat nilainya, Ucok sangat kecewa karena nilainya sangat rendah daripada teman-temannya. Melihat hal tersebut, Ucok hanya bisa meneteskan air matanya. Ucok sangat menyesal atas perbuatannya selama ini. Dengan malu-malu, Ucok meminta maaf kepada temannya. Ucok merasa bersalah karena sering mengabaikan ajakan baik temannya. Ucok juga minta maaf kepada gurunya dan berjanji akan selalu menghormati guru baik saat pelajaran maupun di luar pelajaran. Kesimpulan dari video tersebut adalah kurangnya motivasi belajar dapat berdampak negatif terhadap prestasi akademik. Tanpa motivasi, seseorang cenderung malas belajar, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan akhirnya meraih hasil yang kurang memuaskan. Oleh karena itu, penting untuk membangun motivasi belajar agar bisa mencapai potensi yang maksimal. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.